Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab 1, sub 3 dan 4 gerak hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran dapat kamu baca sendiri. Kita mulai dari gerak hewan. Jadi hewan baik yang di darat, di air maupun di udara semuanya bisa melakukan gerak. Kita mulai hewan air. Hewan air itu memiliki bentuk torpedo atau streamline. Jadi kalau kita pernah melihat torpedo, bentuk dari ikan ini mirip dengan torpedo, tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan air sehingga bisa meluncur dengan cepat di dalam air. Kemudian gaya dorong ke depan ikan itu ditentukan oleh ekor dan sirip tengah. Jadi ini sirip tengah, ini ekor untuk mendorong ke depan. Sementara untuk naik turun permukaan ini di dalam tubuhnya ada gelembung naik turun dan juga dibantu oleh sirip di bagian samping. Kemudian hewan air ada juga yang bisa berada di atas permukaan air. Contohnya anggang-anggang, nyamuk, dan beberapa hewan kecil lainnya. Dengan memanfaatkan tekanan permukaan air, maka hewan-hewan tersebut dapat berdiri di atas air tanpa tenggelam. Sementara yang berenang di permukaan air seperti angsa, itik, atau bebek, pada bagian kakinya dilengkapi dengan selaput. Gunanya adalah untuk mendorong badannya agar bisa bergerak cepat ke depan. Hewan-hewan yang bisa bergerak di udara memiliki struktur sayap yang disebut airfoil. Struktur ini memungkinkan udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada di bagian bawah sehingga bagian atas tekanannya rendah dan memberi gaya angkat ke atas. Sehingga hewan-hewan yang terbang itu bisa terangkat ke atas. Jadi prinsip airfoil seperti ini. Pada bagian bawah kecepatan udara lebih rendah, sementara yang bagian atas ini lebih cepat karena bentuk yang melengkung. Bentuk airfoil ini diterapkan juga di dalam pesawat terbang. Hewan darat. Hewan darat ini memiliki otot dan tulang yang kuat. Tujuannya untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Tentunya kalian masih ingat pelajaran sebelumnya tentang hukum Newton yang pertama, bahwa benda diam akan tetap diam, yang bergerak juga tetap bergerak. Jadi dari keadaan diam supaya menjadi bergerak membutuhkan energi yang besar. Ya, ini untuk hewan-hewan yang di darat tentu memiliki otot dan tulang yang kuat serta memiliki elastisitas yang tinggi agar geraknya lebih cepat. Berikutnya, gerak pada tumbuhan. Jadi tumbuhan juga melakukan gerak sebagaimana manusia, hewan maupun benda-benda yang lain. Kita mulai dari gerak macam-macam gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak hidroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi karena rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi geraknya tidak bisa kita amati dari luar, rangsangannya juga rangsangan dari dalam sehingga kita tidak bisa mengamati. Contohnya gerak-gerak yang terjadi di dalam daun ketika terjadi proses fotosintesis. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini adalah gerak yang umumnya terjadi pada bagian penutup biji. Ketika tua, maka akan terjadi pengeringan yang tidak merata. Ketika kadar air yang tidak merata itu terjadi, maka akan terjadi pengerutan pada bagian-bagian tertentu, sementara bagian yang lain belum, sehingga akan terjadi proses membukanya kulit. Contohnya pada kacang kedelai, pada buah cangkring, buah biduri, juga pada buah kapuk randu, itu akan terjadi kalau setelah matang atau sudah tua, kulitnya kecoklatan, maka kulitnya akan membuka dan bijinya akan keluar. Gerak esionom itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Dibagi menjadi 3, tropisme, taksis, dan nasti.
Kita mulai dari tropisme atau gerak tropis. Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi gerak tropisme ini adalah gerak yang arahnya dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Macam-macam gerak tropisme A, B, C, D, E dari mulai fototropisme sampai kemotropisme. Kita bahas satu persatu. Fototropisme atau disebut juga heliotropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa cahaya. Jadi ini contohnya tumbuhan di dalam pot, ketika ada cahaya maka mereka akan membengkok ke arah cahaya. Ketika lampu mati, keadaan terang, maka dia akan menjadi tegak kembali. Ya, ini adalah gerak fototropisme. Yang kedua, geotropisme atau gravitropisme, yaitu adalah gerak karena pengaruh gravitasi bumi. Gravitasi bumi arahnya ke bawah, kemudian akar bergerak ke bawah. Ini namanya geotropisme positif. Sementara batang-batangnya bergerak menjauhi gravitasi. Ini yang disebut geotropisme negatif. Jadi kalau searah dengan menuju arah datangnya rangsang namanya positif, berlawanan itu negatif. Selanjutnya hidrotropisme yaitu gerak akar menuju sumber air. Jadi akar selalu akan mencari sumber-sumber air. Gerak dari akar ini adalah gerak yang disebut hidrotropisme. Tikmotropisme itu adalah gerak dari tumbuhan pada tempat rambatannya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat pohon kacang, itu ada sulurnya, sulur itu selalu akan mengikat pada tempat rambatan atau pada lanjarannya. Ini namanya tikmotropisme. Kemotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh zat kimia. Ini juga tidak dapat kita amati dari luar karena ini terjadi di dalam putik. Jadi serbuk sari nempel di kepala putik, kemudian akan masuk ke dalam karena adanya pengaruh zat kimia yang dihasilkan oleh bagian dalam di dalam bakal buah. Yang kedua, gerak taksis yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi pada umumnya tumbuhan ini bergeraknya hanya bagian-bagian tertentu saja. Tetapi ada juga tumbuhan-tumbuhan yang umumnya berukuran kecil dan tinggalnya atau berada di dalam air, maka pindahnya adalah secara keseluruhan, seluruh tubuhnya akan berpindah. Jadi kalau pada hewan, itu pindahnya adalah secara aktif karena seluruh tubuhnya pindah, sedangkan pada tumbuhan, ini secara umum pindahnya geraknya disebut gerak pasif karena hanya sebagian tubuhnya saja yang bergerak. Hanya ada beberapa yang pindahnya itu secara keseluruhan. Nah, gerak semacam ini namanya gerak taksis. Gerak taksis ada dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Yang fototaksis itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Jadi ini yang bisa bergerak ini adalah tumbuhan karena dia berwarna hijau dan memiliki klorofil. Jadi dia termasuk tumbuhan. Namanya Euglena viridis. Gerak dari Euglena ini adalah selalu mengarah ke tempat datangnya cahaya. Kemotaksis itu adalah gerak karena pengaruh kimia. Jadi kalau pada bunga tadi geraknya benang sari menuju putik itu karena kimia. Nah ini pada kemotaksis ini spermatozoid atau sel kelamin jantan tumbuhan paku bergerak menuju sel kelamin betina pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Berikutnya gerak nasti yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang dari luar. Ada 4 gerak nasti. Yang pertama seismonasti, yaitu gerak tumbuhan karena getaran atau sentuhan. Contohnya pada putri malu, ketika disentuh, maka daunnya akan menutup.
Jadi menutupnya daun ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya sentuhan. Mau disentuh dari atas, dari bawah, atau dari pinggir, geraknya akan sama. Maka ini namanya seismonasti, gerak yang tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Niktinasti ini adalah gerak karena kondisi siang dan malam. Contohnya pada bunga merak, kemudian daun-daun pada tumbuhan lamtoro, ini pada siang hari dia membuka, pada malam hari menutup seperti ini. Dan yang terakhir fotonasti yaitu gerak tumbuhan karena rangsangan berupa cahaya. Contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Ketika pagi dia akan mekar, nanti ketika malam, sore dia akan menutup kembali. Oh maaf, masih satu lagi. Gerak termonasti. Termo itu suhu, jadi rangsangannya suhu. Pada musim dingin dia akan menutup. Ketika musim agak hangat, pada permulaan musim semi, maka dia akan mekar. Contohnya bunga tulip yang banyak terdapat di Belanda, kemudian bunga sakura di Jepang. Nah, ini adalah bunga-bunga yang akan mekar pada saat udara itu terasa hangat pada musim semi, maka disebut termonasti. Demikian untuk bab 1 sudah selesai. Jangan lupa kalian tulis komentar di bagian bawah, buat ringkasan di buku catatan. Ingat, buku catatannya tidak usah dikumpulkan sekarang, tapi nanti pada akhir semester. Kemudian, pelajari lagi pada pertemuan 1, 2, dan 3 ini, sebelum kalian mengerjakan soal ulangan hariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.